Tahun 80 tuh SMP gue ikut Obade satu sekolah. Waktu itu dipilihlah gue ini sebagai dirijennya. Mungkin kalau Budos pikir sih zamannya kita dulu masih kecil kita sering dijejelin dengan Mana apakah kayak acara tadi tuh upacara 17 Agustus ditunggu-tunggu nggak sama mereka gitu loh. Masih relevan nggak dengan permainan rakyat sekarang, masih relevan nggak pertanyaannya? Iya, nanti kalau pulang lu juga jadi orang Indonesia lagi. Oh gitu. iya. Nah, Kalau mau, kalau apakah kemerdekaan identik dengan itu? Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Halo, selamat hari gini. Kali ini episode spesial kita semua caster dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan yang sebentar lagi akan datang pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 merupakan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Di sini kita berempat berkumpul bersama mengajak Retrois untuk mengenang masa-masa 70, 80, 90 di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan. Betul? Betul sekali. Oke, silakan Pak Lur. Kita mulai dengan topik pertama, Pak Lur. Menarik sekali ya. Kebetulan gue juga berpakaian seperti ini, tidak seperti biasanya. Karena beda ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan mengenang dulu masa-masa di tahun 70, 80, 90-an. Ya, banyak sekali kan yang pernah kita lakukan. Di situ kan mungkin ada sering melakukan upacara-upacara, terus ada apalagi permainan-permainan yang diselenggarakan oleh warga sampai RT, RW, kelurahan. Nah, kita akan ini deh, mencurahkan kenangan-kenangan kita masa lalu waktu itu. Mungkin gue bisa mulai dulu dari Eski nih ya. Eski, oke. Waktu tahun 70, 80, 90 yang lu paling kenang apa tuh waktu kalau kita merayakan Hari Kemerdekaan HUT RI? Kalau tahun 70 gue SD. SD tuh biasanya upacara bendera ya. Tapi yang gue paling ini deh, paling berkesan buat gue waktu sekitar tahun 80 tuh SMP gue ikut Obade satu sekolah. Obade di Istana Negara. Jadi kita yang jadi paduan suaranya, kita nyanyi Indonesia Raya. Pokoknya lagu-lagu ini deh, lagu-lagu nasional zaman dulu lah gitu. Terus ada beberapa sekolah. Nah, itu duduk di podium. Jadi kita ada podium sendiri. Nah, itu acara itu tuh kita nyanyi benar-benar. Jadi sempat latihan dulu satu kali. Terus pas 17 Agustusnya rombongan tuh semua. Beberapa sekolah, gue inget banget tuh beberapa sekolah. Duduk di podium, pada saat udah menaikkan bendera merah putih baru kita nyanyi. Oh tapi, gitu. Gue ya. nggak inget ya lagu-lagunya apa aja, tapi gue seneng banget tuh lihat. Soalnya sekolah, bayangin aja sekolah nyanyi Obade rame-rame jadi lagu-lagu kebangsaan gitu. Wow. Dan itu kan dari berbagai-bagai sekolah yang dipilih ya? Iya. SMP 1 salah satunya. SMP 1. Oh, lu di SMP 1 salah satunya ya? Oh, keren. Terus itu waktu itu kalau nggak salah pimpinan Isbandi ya? Bukan ya? Bukan? Lupa ya? Gue lupa. Yang dirijennya itu. Oke, nggak apa-apa. Udah lama banget soalnya. Gue juga, tapi ya gimana sih kalau 40 tahun kita datang ke Istana Negara. Kebayang nggak sih dulu anak-anak sekolah datang ke Istana Negara untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan tanggal 17 Agustus. Beda banget rasanya dari kalau kita nyanyi di sekolah biasa, upacara biasa. Ini kayak istilahnya spesial banget kita datang untuk merayakan 17 Agustus di Istana Negara. Dan masuk TV pula lagi ya? Masuk TV maksudnya kan? Pas ada upacara gitu? Pasti sih masuk TV, tapi gue nggak lihat, mungkin nggak. Ya lu kan itu acaranya langsung. Tapi keluarga pasti ngeliat di rumah. Tapi keluarga lu juga mungkin ke sana juga ya? Mereka juga ke istana. Oh, mereka juga ke istana ya. Keren. Udah itu dulu. Oke, sekarang Budos. Apa yang Budos juga ingetnya 70s masih terlalu kecil kali ya gue. Jadi 80-an juga. Waktu itu dipilihlah gue ini sebagai dirijennya.
Padahal kan Maunya lama. nggak nyangka. Nggak nyangka seorang fashion gitu loh, kok bisa jadi dirijen. Jadi di antara semua anak-anak itu dikumpulin, terus ternyata gue yang terpilih jadi dirijen. Kaget gue, ya udah kita akhirnya latihan tuh berapa minggu sebelumnya latihan terus sambil dengan gaya begini-gini gitu ya. Terus performance deh di depan. Waktu itu karena pas lagi di Belgia ya. Oh, dia. Oh, di luar ya berarti. Di ya? luar, ya. jadi bersama anak-anak Indonesia di sana kira-kira ada 15-an anak lah. Itu masih kelas 2 SD aku tuh. Dan teman-temannya semua juga rata-rata masih SD ya. Antara SD sampai dengan SMP lah awal gitu. Jadi masih pada kecil-kecil. Itu tahun kira-kira 82. 82. Dan pasti kan salah satu dari beberapa orang yang tampil itu bukan tampil, yang hadir di situ pasti juga ada dari warga lokal dari Belgia juga ya. Ada warganya sana juga ada. Terus setelah itu abis performance ada tari-tarian, terus ada games juga, games gitu yang kayak ya. makan kerupuk, terus kayak pakai kelereng di sendok. Di sendok ya. Tapi yang menariknya lagi, aku sebagai dirijen itu juga kita tuh pakai baju daerah semua. Jadi itu keren. pertama kali Budos pakai kebaya dan kain dan disanggul beneran. Jadi nyokap tuh bener-bener niat banget. Aku tuh disanggul. Berarti rambutnya panjang dulu ya. Enggak juga, ini kan disasar. Oh, disasar. Sanggulnya gede. Ntar deh kalau ada fotonya, pasti lihat. Ya, boleh insert nanti. Yes. Nah, ini nih sampingnya, Deddy Ji. Apa? Dedi Ji. Dari suara lo, Iya. gue yakin lo kalau pasti upacara jadi inspektur upacara. Nggak mungkin lah inspektur mungkin. upacara, Oke, gimana nggak mungkin. I think mesti ngomong SD ya. Ya. SD mungkin gua umur Lagi. SD SMP lah. ya SD SMP lah. SD yang gue ingat mungkin yang gue ingat upacara tuh baru sekitar umur 7 kali ya. 7 tahun 8 tahun. Sebelumnya gue ingat tuh 17-an itu adalah ya lomba sama parade karena kebetulan gue tinggal di komplek kan. Jadi setiap 17-an itu keluar semua tuh keluarga tuh. Pakai pakaiannya zaman dulu ada yang gaya polisi lah, yang gaya dokter lah, yang ingat semua lah pasti retrois kan. Zaman dulu kita wajib punya salah satu baju kan, baju dokter lah, baju polisi, baju apa. Kumpul lah keliling nih sambil nyanyi lagu kebangsaan keliling komplek. Itu yang gue ingat masa kecil ya. Upacara belum keinget lah. Keliling kompleks bener. Iya kan, gitu kan. Keliling komplek nyanyi, nggak apa-ngapain, hadiah juga nggak dapet, apa nggak dapet, yang penting Pokoknya happy. muter aja udah pokoknya. Itu yang acaranya setiap tahun kita tunggu-tunggu tuh 17-an biasanya kalau yang di komplek. Itu yang gue ingat. Tapi setelah masuk ke masa upacara itu mungkin SD kelas 2, kelas 3 lah ya gue inget ya. Nah mulailah upacara tuh masuk. Yang sialnya gue ya dari SD sampai SMP selalu gue kebagian komandan upacara. Selalu. Nah, bener kan? Nggak pernah enggak selalu. Salah kan kalau dari inspektur upacara komandan. Nggak tahu gue kenapa gitu loh. Ya, suara lo membahana masalahnya. Suaranya dari SD. Suaranya udah jadi ternyata. Suaranya jadi sekarang. Selalu tuh gue dapat jadi komandan upacara. Ya kan apesnya kalau jadi petugas upacara kan mesti pagi dong datangnya. Iya. Iya dong. Iya dong. Kita dulu mungkin jam berapa sih? Jam 7 ya? Jam 7. 7 udah siap. Ya jam 7 kita jam 6 setengah 7 udah mesti datang duluan kan. Iya. Itulah yang gue ingat upacara ya. Cuman ada satu momen buat gue SD SMP, kita bicara SD SMP ya. Nggak tahu gue kenapa ya. Zaman dulu tuh dalam setiap upacara apalagi terutama pada saat ada kan mengeningkan cipta terus mendengarkan ada rasa di sini tuh kayak dibilang terharu juga enggak tapi sampai kadang-kadang gue sampai nitis air mata loh gue pada saat itu ya Sesek gitu ya. kayak sesek gitu loh padahal ya berjuang juga nggak ikut tapi nggak tahu kenapa pada saat itu gue sampai SMP lah gue alamin gue sesek ya setiap dengar lagu kemerdekaan tuh kenapa ya gue sesek gitu padahal nggak ada pemandangan apa juga nggak ada hanya lagu tok gitu itu benar-benar meresap gitu dan tapi gue rasain makin besar makin hilang tuh. Nah, gue nggak ngerti. Nanti kita omongin selanjutnya gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Sampai situ dulu lah SD SMP. Silakan. Kita lu. Oh, gue ya giliran ya. Gue kira yang selanjutnya. Lu lagi jadi anak SD ya? Iya nih, anak SD Impres lagi kan, SD Impres. Oke. Masuk siang ya? Hah? Masuk siang ya? Siang, tapi orang bilang dulu namanya petang, ya kan? Petang. SD petang. Oke, kalau gua sih memang paling berkesan tuh kalau upacara itu beda sekali kalau 17 Agustus kan kalau dulu kita sekolah tiap Senin pasti upacara, betul? Iya, betul. Cuman kalau tiap Senin kayaknya kan nggak khidmat banget ya. Artinya ya mengeningkan cipta, oke mengeningkan cipta, mulai selesai.
Tapi kalau pas 17 Agustus ya kayak tadi Deddy bilang kan, yo gimana rasanya kan sesek itu. Karena kalau pas 17 Agustus kalau udah mendengarkan lagu Syukur ya kalau nggak salah. Iya. Bukan syukur itu. Ada menginginkan cipta ada sendiri. Menginginkan cipta ada sendiri. Itu Iya. benar-benar kusuk banget dan gua ngelihatnya kayaknya Netes juga. Iya, itu lagu Iya. syukur bukan sih? bukan, itu beda. menginginkan cipta, beda Yang lagi. nah gitu kira-kira ya. Nah itu gua kerasa benar-benar merasuk ke sukma gitu loh kalau gua pas dengar lagu itu. Iya betul. Bener kan? Iya. Nah Kayak itu Gen X gitu sih emang. iya benar-benar karena juga kita masih mendekati zaman-zamannya kita pas saat-saat merdeka ya itu kan kira-kira 30 tahun ya kita ya. Dia 30. Ya, Jauh lah itu, ya, 30 jauh lah 30 jauh, tahun. tapi pelajaran kita kan selalu bukan dicekokin, maksudnya memang kita belajar PMP, terus Ya. PSBB, sejarah Indonesia dan benar-benar melekat kan. Benar. Sampai kita juga tahu nama-nama pejuang-pejuang yang saat itu dan kita masih banyak hafal gitu kan. Iya. Nah, terus di SD, SMP, oke, gua belum terlibat secara langsung dalam upacara, tapi mulai SMA gua kebetulan tinggal di luar dan di sana kan di kedutaan banyak anak-anak yang disuruh jadi oke, lu jadi ini apa? Pengibar bendera Paskibra, nggak pakai K ya berarti ya. Nah, gua di situ benar-benar baru merasakan bagaimana berbaris gitu sampai melelahkan, tapi ya gua seneng aja di situ ada suatu kehormatan bagi gua sebagai bangsa Indonesia dan gue rasanya memang karena gue juga waktu itu nggak sampai ke Istana Negara tapi gue cukup di kedutaan itu gue melakukan sebagai Paskibra itu udah suatu kehormatan banget buat gue, bener-bener keren. Dan yang ngajar pun waktu itu kalau nggak salah orang-orang RPK ya. Zaman itu ya. Wah bener-bener keren tapi ya itulah kalau gue lihat momen-momen yang di pas upacara itu. Tapi kalau gue nih mau nanya, gue pernah jadi pasukan Paskibra. Kalian pernah jadi pasukan Paskibra? Enggak. Nah, Mungkin yang bikin 17 Agustus itu beda. Kalau kita yang naikin bendera merah putih, itu berasa. Kalau upacara bendera setiap hari Senin mah biasa. Iya. Tapi ketika kita jadi Paskibra, itu kan yang biasanya berapa sih 7 orang atau juga, marching gitu terus. Bawa benderanya juga kan cara bukanya dikasih tahu dan sebagainya. Mungkin itu ya yang bikin 17 Agustus berasa ini banget tuh. Berarti kalau gue lihat ini kayaknya si Exki lu jadi pengibar bendera ya? Aku Pernah. pengibar bendera di sekolah, tapi kan maksudnya itu beda. Iya. Beda. Jadi pengibar bendera. Kalau Pak Lur apa? Ya itu tadi, cuman baris berbaris. Bagian baris berbaris mengiringi bendera pusaka ceritanya ya kita di belakangnya kan. Seolah-olah kan seperti itu Bu Dos. Bagian ininya komandan. Iya. Lu bagian nyanyi aja deh. Bagian nyanyi. Bagian nyanyi yang di kelas udah gitu rame-rame lagi. Iya. Jadi nggak kedengeran suaranya. tapi nggak juga sih menurut gue, Exki, kalau lo bilang tadi kalau mengibarkan bendera, menurut gue nggak juga dan tidak boleh terjadi gitu loh. Bahwa yang merasakan itu hanya yang pengibar bendera, nggak boleh terjadi gitu. Semua ngerasain Bukan sih. pengibar benderanya, tapi suasana 17 Nah. Agustus itu. Maksud- Mungkin itu yang Ya maksudnya itu yang membedakan upacara biasa sama 17-an. Upacara Iya, biasa. di situ lebih berasa. Ini kita kan juga kalau Hari Kartini juga upacara kok, Iya, tapi iya. tetap beda dengan kalau Jelas. kita upacara 17 Agustus. Ya. Ya. Ya, kalau ngelihat di TV gitu ya, siaran tunda atau apa gitu, ngelihat Paskibra bawa bendera pusaka, bendera merah putih di cara bukanya set gitu tuh kayaknya wow cool Iya, iya. man gitu loh. Iya. Gue sempet ngerasain kayak gitu dulu di Beograd kalau nggak salah. Oh di luar juga nih ya? Di luar. Jadi gue yang jadi itunya, jadi gue berasa gitu kan ya. Karena ya mungkin di luar ya beda kali. tapi benar masih ya. di sini Tapi juga. benar gua ya sebenarnya kalau ya kita terus terang aja kita emang beberapa ya bukan beberapa kita semua ini kan merasakan ada upacara di luar negeri ya. Memang benar-benar terasa ya karena kita benar-benar jauh dari Indonesia dan saat kita melakukan hal-hal semacam itu kayaknya kita semakin kangen dengan Indonesia, betul kan? Aku sih masih kecil dulu, jadi nggak ngalamin upacara di luar. Masih SD, jadi yang tak inget itu ya performance, terus happy-happynya, terus makan-makan. Iya. 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 Dengan ibu-ibu Dharma wanita nih makan-makan pasti. Ibu banget. Ini
masih kecil-kecil. Jadi kita kayaknya makanan Indonesia kan, wah langsung makan ini gado-gado lah, ada sate lah, ada apa gitu. Ngumpul bersamanya, kebersamaan. Kebersamaan juga gitu. Tapi oke, Terus? gua inget kalau misalkan 17 Agustus ya yang di Indonesia ya, biasanya kan selalu diudarakan tuh sama TVRI. Acara-acara 17 Agustus. Itu tuh kalau kadang-kadang itu acara yang benar-benar gua tunggu loh. Wah, artinya gua nonton. Iya, benar. Ya kan? Terus sampai gua hafal. Betul. Pokoknya jam 10 mulai, ya kan? Terus detik-detik proklamasi. Kita udah Terus ada siap depan TV. Itu gua sampai hafal, habis itu pasti obade kayak gitu kan. Nah, terus Tuh pengibaran gue ada. lu ada ya? Gue nggak tahu tapi tahun berapa. Jangan-jangan pas lu ada, gue lagi nggak ada gitu. Tapi gue inget, gue sampai alurnya Hafal pasti, upacara tuh iya. sampai hafal. Sampai Penurunan bendera merah putih. penurunan bendera berarti kan jam 6 kan Iya, ya? jam 6. Iya, Enggak, iya, tapi itu yang juga sangat diikutin. menarik kadang-kadang gue sampai ngeliat, oh inspektur upacara namanya siapa? Komandan Iya. upacara ya. Terus yang mengibar bendera tuh namanya siapa? Siapa, Sampai gue siapa hafal aja. karena mereka udah nyebut kan di situ kan. Ya si pembawa acaranya kayak si Anita Rahman, nyebut ini si siapa yang dari daerah mana itu kan. Itu sampai Terus gue yang megang siapa sekarang bendera iya, pusakanya? gue nggak tahu kalau sekarang ya, tapi ya itu yang masih ya memang masih maksud gue rasa ininya nasionalisme anak-anak kita tuh gimana gue belum tahu nih gitu. Tapi itu menarik banget buat gue berasa sesuatu yang ditunggu-tunggu tuh acara program 17 Agustus. Nah itu jadi pertanyaan gua sekarang. Kenapa? Sehubungan dengan omongan kita tadi, itu omongan gua juga. Tadi juga ya. Itu gue bilang zaman kecil, kenapa ya kayak ada rasa meledak di sini gitu, kayak sesak gitu kalau dengar sesuatu yang berbau patriot tanda kutip ya. Iya. Kayaknya sesak. Tapi kalau sekarang kan enggak. Mungkin kita coba kita telah sama-sama kenapa ya, apa sebabnya gitu lah. Apakah pernah banyak pilihan atau apa, nggak ngerti juga. Contohnya nggak usah jauh-jauh kayak TV tadi itu. Ini acaranya ditunggu-tunggu, kok sekarang kok enggak sih? Bukan enggak ya, berkurang lah, berkurang. Nah maksudnya apa gitu loh, kira-kira. Kalau ya, Mungkin siapa dulu ya Budos? Mungkin kalau Budos pikir sih zamannya kita dulu masih kecil, kita sering dijejelin dengan diingatkan ya bahwa kemerdekaan itu kita mendapatkannya juga dengan susah. Dan kalau dari keluarga aku sendiri, kakek-kakekku dua-duanya dari angkatan darat. Oke. Jadi memang berjuang juga zaman dulunya gitu. Jadi kayaknya kalau tergantung keluarga kan ya. Iya, Nah kebetulan zaman Generation X dulu masing-masing keluarga kan begitu gitu loh setauku ya. Atau ada mungkin yang lain. Nggak tahu, coba ada pendapat lain. XQ? Nggak tahu ya. Belum tentu benar ya, retoris pendapat hanya sekedar pendapat ya. Belum tentu benar, bisa jadi salah. Memang mungkin semakin kesini emang berasa ada yang hilangnya tuh ya itu kayak kita udah mungkin karena kita juga jarang juga ngeliat TV, kita tidak dan nggak tahu mungkin 17-an. Kalau gua ngerasanya karena kalau di kantor-kantor yang pemerintah pasti ada upacara kan. Ya, tapi kalau di kantor-kantor swasta, dulu gue kerja pegawai swasta, kan kalau nggak salah gue nggak pernah ngerasain ada. Memang ada pekan olahraga menyambut 17 Agustus tuh kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Tapi gue nggak pernah ingat apakah gue pernah upacara apa-apa. Nah itu. Kalau waktu kita SD kita upacara, gue bilang biasa, ya karena itu adalah sesuatu yang rutin. Tapi kan kalau balik lagi ketika 17 Agustus cuman sekali setahun gitu, kita ngerayain 17 Agustus, pasti jadinya spesial. Belum lagi ada lomba-lomba, ada itu dan sebagainya, kayak gitulah gitu. Gue nggak, tapi kalau gue sih, gue dulu kerja tuh. Ya yang gue ingat ada pekan olahraga menyambut 17 Agustus, tapi gue nggak pernah ingat apa gue pernah upacara ya waktu itu gitu loh. Jadi memang ketika kerja aja tuh udah mulai berasa hilang. Gitu. Berkurang lah ya, nggak hilang. Berkurang, bukan hilang, berkurang gitu loh. Walaupun kalau kita dengar lagu Indonesia Raya pada saat 17 Agustus itu pasti mau nggak mau pasti ada rasa deh. Indonesia Raya gitu. Oke, ya. Gue mau nyambung tadi dari Deddy G tadi ngomong ya. Kenapa kayaknya sekarang mulai berkurang ya?
ini gue dari gue dulu pribadi ya. Mungkin emang dari zaman kita di pendidikan formal, SD, SMP, SMA, kita memang selalu tiap minggu upacara. Iya, betul, ya kan? Betul. Terus acara formal. Ya. Penataran ya mungkin ya boleh dibilang, tapi itu di luar 17 Agustus ya. Iya, enggak. Ya kan? Cuman pas kuliah itu mungkin gue udah mulai terasa berkurang karena kegiatan di situ kan 17 Agustus kan nggak sampai ada upacara mungkin di beberapa universitas. Terus akhirnya berkembang, gue mulai kerja akhirnya kan gue nggak pernah istilahnya ada upacara karena ada instansi tertentu yang nggak melakukan upacara. Cuman kadang-kadang instansi tertentu itu masih berusaha untuk mengingatkan bahwa ini 17 Agustus kadang-kadang ya misalkan kita harus meningkat cipta nggak sih? Enggak juga, tapi mereka pasti akan pasang bendera, terus ingat kemerdekaan, dirgahayu, tetap ada dipasang di kantor-kantor. Nah, itu yang ya artinya tetap mengingatkan kita bahwa jangan sampai lupa 17 Agustus itu adalah hari atau tanggal yang sangat keramat buat kita. Betul. Nah, itu merasa gua kayaknya nggak merasa hilang dengan momen-momen seperti 17 Agustus. Tapi gue nggak tahu kalau yang sekarang terhadap anak-anak kita ini terutama ya, gue belum bisa tahu perkembangan yang gimana. Apalagi sekarang ada era globalisasi kayak gitu, ada internet segala macam. Di mana apakah kayak acara tadi tuh upacara 17 Agustus ditunggu-tunggu nggak sama mereka gitu loh. Itu ya gue memang nggak sempat bertanya sama anak-anak gue, tapi kalau gue lihat mungkin ya mereka udah ya ada sih mereka di sekolah ya, cuman apakah sesakral kita waktu menonton dulu upacara, ya kan? Betul. Itu yang gue lihat seperti itu. Tadi apa, Deddy mau nyambung? Enggak, gue nggak nyambung. Udah selesai belum? Udah selesai. Gue lanjutin pertanyaannya kan. Iya, oke. Kalau udah selesai belum? Belum bentar. Oh, oke, silakan. Nah, kalau menurut aku misalnya anak muda sekarang gimana dibikin menariknya sesuai dengan sukanya mereka kalau menurut aku ya. Jadi kayak misalnya sekarang-sekarang ini yang kita suka perhatikan kalau Budos khusus misalnya kayak kostum atau fashion yang dipakai oleh para pejabat atau bahkan presiden dan ibu gitu kan ya. Itu menarik diperhatikan dari tahun ke tahun, itu sih yang aku perhatikan. Dan biasanya mungkin juga anak muda banyak yang suka seperti itu ya, jadi detailnya diperhatiin gitu. Gitu ya. Iya. Bentuknya lah ya, bentuknya. Iya, jadi karena kan tiap tahun pasti memakai busana tradisionalnya beda-beda. Gitu. Keren. Ya. Ya, diangkat itu. Tapi gue pengen Deddy nanya dulu deh. Oke, gue lanjutin pertanyaan dari tadi. Kita kan ngebahas upacara, kita ngebahas kesakralan, kita bahas memori pada saat itu. Pertanyaannya mungkin sederhana aja. Apakah kemerdekaan identik dengan itu? Kemerdekaan identik dengan rasa upacara, rasa patriot. Kita upacara, kita nyanyi, kita naikin bendera. Apa itu sama dengan kalau dari matematika kemerdekaan itu sama dengan upacara yang khidmat? Retoris pertanyaannya berat ya. Pertanyaan biar Eski dulu aja. Retoris komen ya. Bantu kita komen. Gue sampai ngeliat jauh banget. Sambil mikir saya nih mesti jawabnya apa. Bukan maksudnya nggak usah jawab terlalu berat. Maksud gue gini loh. Kita kan lupa 17-an itu, terutama sekarang ya, itu kan dimanfaatkan untuk bisnis, ya kan, untuk apalah dan sebagainya, marketing apapun lah, bisnis dunia modern. Mungkin zaman dulu kita nggak ngalamin gitu. Kita nggak ada zaman dulu ya. Nggak ada kayak gitu. Diskon dalam rangka kemerdekaan rasanya nggak ada di zaman dulu ya. Zaman dulu memang ada tapi belum banyak. Masa sih? Aku nggak tahu ya. Mungkin gue nggak pernah tahu ya. Beda kali cara. Nggak ada ya. Protes tuh. Oh iya itu. Gini loh, kalau gue tuh ngelihat apakah perayaan-perayaan 17 Agustus identik dengan kemerdekaan. Sebetulnya itu semuanya karena simbolik ya. Dimana dari pendahulu kita mencoba mengingatkan kita untuk terus-menerus ini loh tanggal 17 Agustus kita merdeka gini-gini. Sebetulnya cuma simbol. Kalau identik sih enggak sih, karena kemerdekaan tuh artinya luas ya. Merdeka gimana, apa ini itu apa, merdeka berbicara, merdeka ini. Tapi kan kalau di sini konteksnya 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Buat gua itu sebetulnya nggak boleh kita anggap sebagai hanya
itu kan hanya hari kemerdekaan. Tapi adanya kita di Indonesia itu kalau nggak tanggal 17 Agustus nggak ada, mungkin kita juga nggak bisa merasakan beda. seperti sekarang gitu. Betul. Iya, dan itu perlu untuk Bukan, jadi kalau upacara itu hanya simbol. ya, Seremonial ya, Di seremonial. dalam diri kita sendiri, kita harus menyadari tahun itu tuh, tahun 45 itu, kalau nggak ada, kita nggak bisa kayak gini. Ya, ya, ya. Itu aja sih kalau gue boleh ini. Sorry ya kalau Ya, nggak terlalu. apa-apa. Iya, maksudnya gini, ini hanya Emang pendapat simbol. kita hanya pendapat kita berempat ya, jangan ada pikiran tahu apa sih lo, berjuang aja nggak lo sosok mengartikan kemerdekaan. Oh itu hak semua orang lo mengartikan kemerdekaan kan. Maksudnya dalam konteks kekinian ya kita bicaranya gitu. Lanjutkan kalau ada pendapat lain, silakan. Apa? Ya, jadi simbol iya betul, Budos juga percaya itu. Tapi selanjutnya lagi 17 Agustusan itu juga mengingatkan kita. Jadi kayak ada euforianya juga dari kita, ya kan? Kita mau menunjukkan kebahagiaan, sudah merdeka dalam bentuk itu. Makanya seharian itu macam-macam kan permainannya. Ada yang kayak zaman dulu sih ya, nggak tahu sekarang mungkin masih di Kalimalang. Iya, iya. Ya kan, yang Masih ramai itu, masih ramai itu. Panjat Pinang. Oh, Pondok Pinang, Panjat Pinang. Panjat Pinang. Di Paklot. Nah, jadi kebahagiaan itu Iya. dicurahkan dalam bentuk seperti itu. Tapi juga memang untuk selalu nginget sih. Kalau menurut aku juga supaya kita ingat dan jangan lupa sejarah gitu. Iya. Itu betul. Lebih ke situ juga. Karena banyak orang udah lupa sejarah. Iya, makanya sebenarnya tugas kita juga nih Gen X untuk selalu ngingetin yang lebih muda. Keren, gitu loh. keren. Udah it's about time angkatan kita yang ngingetin. Iya. Gitu. Ayo Pak Lur, punya pendapat apa Pak Lur? Ya, mumpung gue lagi berpakaian rapi dan gue kayaknya ngomongnya mesti lebih Anak formal. SD. Anak SD. Anak SD. Udah gue ngomongin cara anak SD aja deh. Oke Kak. Sebenarnya ya kemerdekaan itu waktu zaman tahun 45 emang orang banyak berberkik kemerdekaan. Karena itu intinya adalah supaya merdeka dari penjajahan. Waktu itu kan kita dijajah Belanda. Ya, karena habis itu secara terus fisik, Jepang. Secara Jepang, fisik. Ya, tapi Belanda, Jepang. Betul, artinya itu benar-benar kita merdeka dari penjajahan. Tapi seiring dengan waktu, itu kemerdekaan banyak orang yang mempersepsikan jadi beda. Bukan persepsi ya, maksudnya mengartikan beda. Ya, boleh dah kita bilang ada kemerdekaan dalam berekspresi kayak gitu, kemerdekaan dalam menyuarakan pendapat. Mungkin di tahun 45 itu belum ada seperti itu. Tapi kan kemerdekaan menyuarakan pendapat kan udah mulai agak ke depan-depan. Itu udah terlihat di situ bahwa itu adalah arti kemerdekaan yang dicapai dari pas 17 Agustus itu. Jadi kemerdekaan itu seiring dengan waktu pasti juga akan berubah artinya. Contohnya tadi dari masalah kayak Deddy G bilang ada kayak jadi bahan buat marketing apa segala macam, jadi kemerdekaan untuk Jadi komersial ya kayak gitu-gitu. Nah, gue lihat sih ya seiring waktu pasti mereka akan jadi ingat kemerdekaan itu ada sesuatu yang diciptakan lagi apa artinya gitu loh. Ya. Ya, jadi udah gak hakiki gitu loh yang gue lihat. Oke? Coba kalau Deddy G. Jadi Ji, Gue berpendapat apa ya? Terlalu banyak sih kemerdekaan itu. Tapi kalau gue sederhananya gini aja lah. Melihat, ini versi gue ya, belum tentu benar juga. Kemerdekaan gue ngeliat kayak anak kecil aja. Anak kecil yang baru lahir di dunia ini. Ya. Itu titik awal. Titik awal lahir, titik awal lo ada. Gitu loh, terlepas dari, ya bedanya kan cuma satu dari atas, yang satu lepas dari penjajahan. Tapi itu titik awal. Lo jangan pernah lupa titik awal. Nah sekarang lo udah masuk umur berapa? 78. Lo udah mulai dari 10 tahun, 20, 30, 40, sampai 78. Terus kita nggak tahu nih, insya Allah mudah-mudahan tidak ada titik akhir gitu kan, ada terus gitu kan. Ya. Mungkin jadi pertanyaan gua, ya kemerdekaan itu sederhananya sekarang setelah lo lahir, setelah lo umur segini, lo mau isi apa? Lo mau jadi orang seperti apa? Kalau anak kecil ya, ini gue mengibaratkan kayak orang-orang tua, lo mau isi apa? Apa lo sekedar cuma hidup? Lo ada manfaatnya nggak buat orang lain? Tapi kemerdekaan juga ada manfaatnya juga nggak mau terhadap bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itu aja sederhana itu. Gue nggak terlalu dalam, jadi rumit gitu. Tapi sederhananya begitu aja gue lihatnya. Intinya, lo jangan pernah lupa titik awal. Lo jaga jangan sampai ada titik akhir.
itu aja. Sederhananya itu aja. Sederhananya. Sudah tuh disimpulkan. Lanjut. Lanjut. Oke, gue mungkin mau bikin ini pertanyaan yang agak lebih ringan-ringan ya. Ini kan tadi masalah ya istilahnya kayak apa? Tadi pertama upacara, terus mengenai apa arti kemerdekaan. Nah sekarang gue cuma mau nanya pas 17 Agustusan, tuh biasanya kan ada permainan. Agak ringan-ringan dikit ya. Permainan. Terus Tadi juga ringan sih. Tadi juga ringan. Jangan berat lah. Itu ringan tuh tadi. ya enggak arti kemerdekaan. Wah, Ringan loh. Ya ringan sih. Yang bikin berat tuh orang loh. Ya benar. Jadi persepsikan jadi beda gitu. Iya. Ya. Oke, benar. Oke, sekarang permasalahan permainan. Eski, lu pasti banyak mengalami hal-hal permainan yang paling menarik apa kalau pas 17 Agustusan? Ini, gua itu masih kecil. Lomba-lomba di daerah rumah gue tuh iya ada gitu yang bikin lomba kayak makan kerupuk, lomba loncat karung dan sebagainya gitu tuh ada. Cuman gue suka nggak ikut. Kenapa? Ayo, kenapa? Nggak ikut karena ya paling cuma nonton. Gitu ya. Iya, soalnya ya gitulah gue. Kan Gue tuh seru. nggak terlalu, cuman ketika gue ikut sama nyokap di luar, tuh mulai tuh gue bisa ngerasain yang namanya ikut lomba ya. Macam-macam tuh ada main pingpong, lomba main pingpong, iya. terus Olahraga dong lomba ya. loncat karung, lomba Lucu. pokoknya yang kayak gitu, yang buat anak-anak tanggung tuh bisa ikut gitu. Udah olahraganya udah kayak misalnya badminton kayak gitu ya. Iya, Kalau waktu masih SD tuh lihat temen-temen tetangga tuh pada loncat karung, makan kerupuk gitu-gitu ya sudahlah gitu. Nah, juga kalau di sana kan di kedutaan besar itu kalau 17 Agustus itu semua warga Indonesia yang berada di negara itu pasti ngumpul. Itu enaknya. Walaupun ya misalnya mahasiswa atau siapalah yang local staff, home staff dan sebagainya, semua pada ngumpul. Nggak, pokoknya yang merasa orang Indonesia silahkan datang. Nah itu satu hari itu pasti yang namanya kedutaan besar pasti penuh sama orang. Rame sih ya. Ada Iya, ngumpul betul. semua. Ya itu adalah satu hal yang bikin gini loh, gila ya. Kalau kita lagi di Jakarta atau apa, lihat orang sebegitu penuh, ya orang Indonesia semua isinya. Tapi di negara yang orang Indonesia itu minoritas, ketika di KBRI itu rame, itu kita kayak ngerasa, ih gila, mana udah gitu kalau ada acara makan-makan tuh yang keluar tuh kayak yang kita kangenin gitu, kayak somai, ada bakso, ada makanan-makanan kayak gitu. Itu yang bikin kita selalu bilang, aduh enak banget ya pengen balik ke Indonesia nih, pengen cepet-cepet makan bakso, pengen kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi suasananya itu kalau kita ngerasain masyarakat Indonesia ngumpul tuh. Oke, tapi setelah lu balik ke Indonesia, merasakan nggak perasaan lu waktu di luar? Lu kan kalau di situ kan karena jauh dari Indonesia, lu kangen sama makanan-makanan Indonesia, terus lu balik ke Indonesia kan? Nah itu gimana? Rasanya beda apa nggak? Kalau pas sampai di sini, ya gue sih cuman gini, oke, balik lagi nih ke kampung halaman gitu. Ya, that's Indonesia. Kita nggak bisa nolak bahwa yang kita lihat di sana bagus, di sini mungkin kita kurang berkenan gitu, tapi tetap kita orang Indonesia men, kita tinggal di Indonesia men gitu. Kita nggak bisa nolak gitu, mau marah-marah kayak apa ya tetap aja lo Indonesia men gitu. Anyway, gue tetap ngerasa bukan nggak bisa nolak lagi, justru kita bahagia di sini. Kayak cuacanya selalu enak, musim 2, kalau nggak panas hujan gitu loh, dengan segala macam tanah Indonesia kan yang kaya. Kita kan udah tahu kita lahir di Indonesia ya, sebagai orang Indonesia ya, kita udah tahu kan Indonesia kayak gitu.
Kita nggak bisa mengingkari bahwa ya itu Indonesia. Ya. Kita orang Indonesia, man. Gitu. Oke. Gitu. Kemudian Tadi juga apa pertanyaannya? Hah? Permainan kan? permainan. Enggak apa-apa. Kayak gitu. Enggak apa-apa tadi enggak apa-apa. Iya. Iya, permainan. Permainan. Kalau permainan dulu yang Budo suka sih sebenarnya bukan yang games-games itu, tapi lomba kostum. Oke. Lomba Dia senengin kostum-kostum. Iya, makanya. Dari kecil udah bakat udah kelihatan, bakat udah kelihatan dari kecil. Lomba kostum tradisional, ada yang pakai bajunya busana Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Biasanya ada yang baju bodo juga ya, bahkan Irian juga. Nah, Budo kan pakai yang Kartinian tuh, Kartiniannya merah dan juara 2 dong. Juara 2. Kalah aku sama yang juara 1, dia pakai bajunya adat Bali. Oh, Tuh. gitu. Jadi itu. Nangis nggak, Budo? Enggak. Cuma sebel aja kalah yang lebih kecil daripada gue. Oh gitu. Desainernya lebih keren kali yang Bali ya. Dia ini juga Sama niat orang banget itu. juga, rambut Oh, gitu segala ya. macam. Oh, iya. Lucu di situ. Lucu ya. Dan Kostum. Apa tuh? permainan yang lu paling menarik kalau misalnya 17 kan pasti identik dengan Dulu lomba. menang pasti dia. Dulu pasti menang terus. Kalau permainan ya standar lah. Bulat lumpur gua rasanya. Makan kerupuk udah jelas. Gue tukang makan. Oh, iya kelihatan. Juara 1-2 gue pasti dapet lah. Kalau makan kerupuk kan apa susah sih makan kerupuk cuma ceprok gitu loh satu kan gitu. Susah kadang-kadang ininya. Memang yang sekali lain. lari. Iya, bener. Tuh. Tapi sekali dapet habis semua ceklek gitu. Apalagi tarik tambang udah pasti. Tabung udah pasti. Oh iya, tarik tambang. Apalagi yang olahraga yang pasti Panjat Pinang gue nggak pernah ikut. Menghias sepeda pernah nggak? Menghias sepeda zaman SD, iya. zaman SD bener. Apalagi yang olahraga apa permainan klasik ya. Cuman jadi ya oke lah banyak ragam permainan. Cuman pertanyaan gue muncul lagi pertanyaan baru. Ya, enggak apa-apa. Maksud gue, masa iya game harus itu mulu sih pertanyaan? Itu pertanyaan gue ya. Gimana games Harus yang klasik selalu gitu. Ya memang kita hormati itu peninggalan dari dulu ya olahraga apa tradisional, bukan tradisional sih menurut gue. Peninggalan dari pendahulu kita kan. Panjat Permainan Pinang, rakyat. olahraga permainan rakyat lah kasarnya. Rakyat pada saat itu, gitu loh. Masih relevan nggak dengan permainan rakyat? Rakyat sekarang masih relevan nggak pertanyaannya gitu? Iya. Ya kan, pada saat itu memang lah kita juga ngerti dari cerita kakek nenek kita dari yang berjuang ikut 45 itu permainan rakyat loh, itu mewah loh. Rakyat cuma bisa main itu pada betul. Pada saat itu. Tapi masih relevan nggak sama sekarang gitu loh. Iya, Dan apakah tidak boleh generasi penerus itu membuat terobosan jadi olahraga rakyat yang kekinian? Itu adalah pertanyaan aja itu. Nggak perlu dijawab sih, itu hanya pertanyaan aja gitu loh. Gue mau Open nanya. question. Gue mau nanya. Lu udah jawab belum? Enggak apa-apa, langsung aja. Tanya dulu. Gue cuma mau nanya gini. Sampai sekarang, kalau denger lagu Indonesia Raya, gimana perasaan kalian? Ini bisa panjang nih jawabannya. Nih ya, gue ceritain. Ya. Yuk. Jadi dulu kan, ingat nggak kalau dulu di bioskop sempet tuh di bioskop kita harus menyanyi Iya, lagu harus berdiri. Tahun Indonesia Raya. 90-an Ya. masih. Aku nggak Sebelumnya kita biasa itu nyanyi lagu Indonesia Raya pada saat upacara bendera. Tapi entah kenapa waktu orang pada berdiri di bioskop tuh gue nonton apa ya? Si orang-orang pada berdiri terus memang cuman Visual. lagunya ya, musiknya. Tiba-tiba semua orang nyanyi. Iya. Itu refleks. Itu adalah satu perasaan yang gue nggak pernah rasakan dulu waktu gue di masih kecil. Iya. Terus di luar oke lah, kalau di luar memang pasti lebih berasa. Setelah lama balik ke Indonesia, ada seperti itu berasa lagi gitu loh. Itu gue tuh melihat bahwa lagu Indonesia, lagu kebangsaan kita itu tuh bagus sebenarnya. Iya, Bener bagus juga. banget. Setuju. Apa ya? Kesannya gue terhadap lagu itu apa ya? Gagah gitu, megah banget itu lagu. Ya. Walaupun durasinya panjang ya. Walaupun Termasuk durasinya panjang iya, gitu. Tapi bagus. Cuman nggak aneh loh. Semangat. Waktu dinyanyi, jadi waktu penonton pada berdiri terus nyanyi, tuh gue langsung
wah gila nih, gue belum pernah lagi nih ngerasain kayak gini gitu loh. Itu hebatnya lagu Ya. Indonesia Raya. Ya, oke. Gua mau nyambung ya. Nggak usah masalah itu deh. Sekarang kita pun yang tinggal di Indonesia, andaikan ada satu tim olahraga ataupun ya istilahnya, gua ambil contoh waktu Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma menang di Barcelona itu ya, juara 1 pertama kali emas ya. Itu sampai Indonesia Raya dinaikkan. Gue pada nonton di TV. Gue tuh istilahnya kalau orang Jawa bilang berbesmili. Gue mau nangis loh. Itu karena benar-benar wah keren banget di Barcelona, negara orang kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa juara 1. Nggak usah masalah itu deh. Ya, nonton bola, kalau kita bola kesebelasan PSSI menang lawan siapa? Wah, gue udah bangga. Walaupun memang nggak ada Indonesia Raya, tapi gue melihat wah keren banget. Gitu. Jadi ya itulah, nggak hanya dari Indonesia Raya, tapi sesuatu yang membawa Indonesia di luar dan dia menang dan dia bisa menunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa Berasa banget ya. berasa banget. Gitu. Kadang bisa menitikan air mata. Gitu. Ya, kayak gitulah. Bu Dos, Ya. ini jadi masalah Indonesia Raya ya? Oh nggak apa-apa. Kemerdekaan loh. Iya, kemerdekaan masih. Ini yang tentang lagunya Lagu atau Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya iya membuat terharu, membuat semangat, membuat mengingatkan kita pada perjuangan masing-masing pahlawan kita lah, banyak kan sebenarnya kalau disebutkan di sini, ya kan? Ya. Tapi lu tahu nggak yang bikin coba lagu Indonesia Raya siapa? Bagi Rudolf Supratman. Rudolf Supratman. Yang aslinya udah pernah denger kan? Ya. Biola doang. Biola doang kan? Itu benar-benar menusuk hati. Wah, keren banget itu kalau Kita terharu juga mungkin, tambahin satu lagi. Kita terharu karena kita tuh memiliki orang-orang besar ya dari zaman dulu, pahlawan-pahlawan kita itu gitu loh, dan menjadi panduan kita sekarang dan insya Allah juga ke depannya gitu loh. Urutan lagu kebangsaan yang Indonesia Raya tuh nomor 2 kalau nggak salah. Urutan Jadi apa tuh? lagu-lagu kebangsaan yang bagus-bagus. Oke. Itu lagu Indonesia Raya tuh termasuk yang dianggap lagu kebangsaan yang bagus. Iya, megah besar gitu. Betul. Walaupun cool. Dan itu ya apa namanya, irama itu nggak begini. Terasa banget grafiknya itu terasa banget kan. ini banget gitu loh. Makanya itu yang bikin kalau kita lihat, kalau gua dulu ngeliat bokap gua setiap denger lagu Indonesia Raya tuh langsung ini banget apa? Baik. Kayak Exki. Nanti kita terharu gitu. loh. Iya. Kalau Daddy G gimana, Dat? Apa tuh Indonesia Raya? Apa ya Indonesia Raya? Iya, kalau gue sih menganggap Indonesia Raya itu, terutama lirik yang kita selalu ingat lah semua sama ya. Gue ngelihatnya Indonesia Raya itu tidak lagu asal harus ada lagu Indonesia Raya, tapi dari perenungan dan apa terlihat kan dari lirik-lirik itu kan. Dalam. Ini kan dalam sekali, ini kan dari perenungan makan proses yang lama sekali gitu kan. W.R. Supratman pada saat itu gitu loh. Tapi gue melihatnya Indonesia itu adalah lagu bagus, tapi menurut gue gini loh. Balik lagi ke analogi gue tadi di depan masalah anak lahir itu kan. Ini kita nih, rumah kita udah dilahirkan, orang tua kita udah ada kan. Sekarang mereka udah nggak ada nih, pejuang-pejuang kita yang melahirkan Indonesia Raya udah nggak ada. Iya. Mereka meninggalkan satu lagu yang kenangan. Kita ingat masa kecil, kalau ditanya lagu bapak ibu kita pasti zaman kecil kita pasti kita ingat lagu itu. Lagu ini gila nih, nyokap bokap gue ini sering nyanyi ini ke gue. Sama menurut gue Indonesia Raya pun seperti itu. Mereka meninggalkan lagu Indonesia Raya ini gitu loh. Dalam rangka membesarkan kita sekarang. Kita nggak ikut pada saat masa proses kelahiran bangsa ini, kita nggak ikut. Dibilang berjuang, enggak. Angkat senjata, tidak. Gitu. Kita udah enak. Tapi orang tua kita sudah pergi nih. Iya. Ini sekarang jatuh ke kita nih. Kita nerusin nih sekarang nih. Ini kita lihat nih rumah kita sekarang nih. Kayak apa sih rumah kita sekarang? Iya. Sesuai nggak sih yang dimauin sama orang tua kita tinggalin gitu? Ada orang-orang brengsek nggak sih sekarang yang mempengaruhi anak ini nih? Iya, betul. Mau jadi apa gitu loh? Pengaruh-pengaruhnya. Ada nggak? Bagus nggak? Secara umum bagus nggak? Menurut gue itu aja sih menurut gue. Itulah perlu lagu Indonesia Raya supaya memori kita selalu terkenang. Ya kan? Kita tercolek untuk bahwa ini tanggung jawab kita. Tergugah bahwa ini tanggung jawab kita juga loh. Ini gue ditinggalin mandat dari orang tua gue untuk menjaga si anak ini nih. Ya itulah maksud gue. Secara ini ya, secara pendek aja. Itu semua kayak upacara bendera,
peringatan 17 Agustus, lagu Indonesia Raya. Itu intinya adalah kita harus selalu ingat Ya, gitu. setuju. Ingat nih negara kita lahir di sini. Apa sih gitu loh. Jelek-jeleknya negara kita sendiri itu negara kita lah. Kita harus ada rasa bangga. Ya mungkin. Gue jadi mau nangis nih. Jangan nangis dong. Gua mau Mungkin nangis. ditambah perumpamannya gini. Gue udah ditanya. Mungkin ditambah perumpamannya gini. Mungkin gue bisa tambahin yang ekstrim. Tapi itu. Kita lihat Indonesia ini, menurut gue ya, tolong dikomen kalau salah ataupun juga ngaco. Kita lihat Indonesia tuh kayak rumah kita di mana kita dilahirkan. Lo nggak bisa milih lo di mana lo dilahirkan. Lo nggak bisa milih lo di mana lo dibesarkan. Lo nggak bisa milih lo siapa orang tua lo pada saat lahir. Oke, lo udah lahir. Apa gue harus di sini terus? Tidak. Silakan. Kalau lo mau keluar dari rumah ini, silakan. Tidak ada punya tanggung jawab lagi lo untuk di rumah ini untuk menjaga. Tapi biasanya kita, kalau ingat orang tua kita lahir dibesarkan begini, kita jaga dong rumah kita dong. Betul. Kan setuju. Sekuat pun, semagi apapun, inilah rumah gue. Jelek bagus, ini rumah gue. Gitu loh. Iya. Gitu loh. Tapi bener juga, kadang gue juga bersyukur. Iya, Jadi bikin berebes milih nih. Iya. Tapi gue juga kadang juga bersyukur gini ya, Dad ya. Nah, Indonesia, rasa Indonesia gue tertanam terus karena kebetulan bersyukur bapak gua itu kerja di instansi pemerintahan. Iya. Jadi dia tetap masih terus menanam rasa keindonesiaan walaupun ya bapak gua kan sering misalnya kirim keluar, kitanya ikut. Tapi dia tetap berusaha untuk menanamkan Indonesia di hati gua gitu loh. Iya. Jadi jangan lupa sama Indonesia walaupun lu sekolahnya ntar sekolah apapun tapi lu tetap ingat Indonesia. Ya, bersyukurnya karena gitu di instansi pemerintahan. Jadi nanti kalau pulang lu juga jadi orang Indonesia lagi. Oh gitu. iya. Nah, itu. Kalau mau, kalau nggak mau pun silakan. Iya. Tapi keluar dari keluarga ini, gitu loh. Silakan Tapi, ya. masuk ke keluarga lain, silakan. Betul, Menurut tapi gue. kebetulan bokap nyokap gue ngasih brainwashing yang tepat gitu Ya. loh. Artinya dia tetap, lu tetap Indonesia aja mendingan deh. Ya oke, nggak apa-apa gue jadi orang Indonesia gitu kan. Ya kayak gitulah istilahnya. Ya, Kenapa? Mau nambah? kayak orang tua gue juga sih. Ya. Istilahnya, lo kalau mau sekolah di luar, nanti kalau umur lo udah cukup. Sebelum itu lo mau sekolah Indonesia di mana, mau sekolah Indonesia di mana. Sekolah Indonesia tetap harus di sekolah Indonesia. Itu kayak gitu, bokap nyokap. Ya. Mudah-mudahan pesan itu terus ya, panjang ya. Itu apa? Oke, bisa sekolah di mana kalau dulu kan penempatan pasti ada pilihan mau sekolah Indonesia atau mau sekolah setempat. Gitu. Nyokap bokap selalu ngomong sekolah Indonesia. Ya lama-lama kita ya juga gitu loh. Ya oke lah gitu lah. Nggak bisa memungkiri bahwa ya ketemu sama sesama orang Indonesia tuh emang selalu seru. Selalu ada ininya lah. Bu Dos ada. Ini dari tadi pada bikin berebes milih. Jangan berebes. Tanda berebes milih itu tandanya jiwa di sini masih bergejolak gitu lah. Tandanya saya. Iya. Dan yang pasti juga karena dari tadi kan pada menyebutkan orang tua, nyokap bokap, Iya. langsung yang pasti sih kayaknya kita melihat contoh-contoh yang terbaik dari orang tua. Iya, betul. Itu yang dijalanin gitu kan. Iya. Terus ya insya Allah kita bisa memberikan contoh yang terbaik juga karena biasanya tuh yang paling dilihat adalah sikap kegiatan kita, apa yang kita lakukan. Kalau kita terlalu banyak ngomong malah nggak didengar nanti sama yang anak muda misalnya. Jadi memberikan contoh yang baik, yang terbaik dan bermanfaat bagi semua orang, seluruh rakyat Indonesia ya. Gitu. Jadi yang sekarang kita lakukan misalnya ya kita berkarya semaksimal mungkin di bidang kita masing-masing. Dan semoga semua di setiap lini pun juga begitu. Yang dipikirkan untuk terbaiknya Indonesia gitu. Pembicaraan yang ini tahu ya. nih aku kan ngebawa kita ke masa lampau banget ya, beneran deh. Tisu. Tapi memang ini esensinya dari kita bicara sebenarnya untuk ini ya. Artinya membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita. Mumpung
acara ini kan memang untuk menyambut 17 Agustus. Iya, iya. Jadi ya esensinya kita bercerita seperti ini ya nggak masalah ya. Kayak Budos milih, oke keluarkan, ekspresikan. Memerdekakanlah apa yang ada di dalam hati kita gitu kan. Ya gitu aja pokoknya istilahnya. Walaupun gua anak SD. Ini pertama kali nih, caster mukul caster ini pertama kali loh. Pernah kayak gitu kan? Pernah. Pakai SD di tempat. Kasih tahu sama Retrois. Nah, apa itu? Retrois 62 mempersembahkan apa nanti tanggal 7 untuk bulan Agustus. Ya, apa ya? Oh, ada ya rencananya ya? Gua nggak tahu. Enggak. Ini mungkin peringatan apa menyambut dan memperingati dan mengingat 17 Agustus ala Retroism plus 62 mungkin sebulan penuh ke depan kita mungkin akan hadirkan pembicaraan atau tamu-tamu yang membahas soal Indonesia ya dengan prestasi mereka dan preferensi mereka masing-masing. Semua yang berbau lokal. Ya, semua yang berbau lokal kita khusus Agustus. Semua yang berbau lokal berarti emang Narsum tetap lokal ya. Iya. Narsum lokal cuman pembicaraannya mengenai Pembicaraannya ya. Pokoknya Indonesia deh. Ya, oke. Indonesia banget pokoknya. Indonesia. Jadi nggak ada yang namanya nanti super grup dari luar itu kita nggak bisa. istirahat sebentar. Yang penting masalah prestasinya Agustus. mereka gitu ya. Bukan prestasi lah, pokoknya mereka berkecimpung atau soal konten lokal lah kasar. Konten lokal. Merah putih lah Kearifan pokoknya. lokal. Kita naikin. Ya. Keren. Ada lagi? Ada lagi. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup. Ini Ya, pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa jawab masing-masing gitu kan. Sekarang apa ke depan? Apa yang lo pikir tentang Indonesia merdeka ke depan? Harapan lo. Dah titik itu aja yang terakhir lah. Sebelum kita tutup acara ini. Siapa dulu? Terserah mau siapa mau ambil. Enggak dulu. Ya udah deh, gue coba dulu. Harapan ya. Memang sekarang nih pekerjaan kita agak rumit juga. Bukan rumit, artinya agak bebannya juga berat karena sekarang menyambut dengan masalah era globalisasi yang benar-benar kejar. Internet. Terus banyak bukan masalah-masalah tapi ya berita-berita dari luar negeri apa segala macam dan ya istilahnya ekspansi dari luar itu kan juga bisa mempengaruhi terhadap Proxy. oke. Anak-anak kita nih yang harus kita jaga. Jangan sampai akhirnya mereka terus asik dengan dunia luar, dengan dunia internet, tapi sebenarnya internet itu juga ada hal-hal yang bisa lebih bagus lagi untuk menjunjung tinggi kearifan lokal. Itu banyak banget masih di internet ya. Ya salah satu contohnya ini juga Retroism 62. Ini kita membahas masalah kearifan lokal ini juga perlu sebenarnya harus dilestarikan kayak seperti ini juga. Artinya ya kita jangan sampai ya globalisasi bisa menggerus pemikiran-pemikiran anak-anak kita yang udah mungkin udah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang nggak cocok dengan Indonesia. Itu kita harus bisa meluruskan. Itu adalah pekerjaan kita sebagai orang tua untuk terhadap anak-anak, dan anak-anak itu nanti bisa memberikan lagi kepada anak-anaknya mereka. Jadi sampai cucu-cucu kita masih tetap sayang terhadap Indonesia merdeka. Itu gua. Oke, sekarang next Eksi atau Budos? Eksi. Kalau gue sih cuman bisa ngomong ini. Kalau kamu lahir sebagai orang Indonesia, ya ini deh, banggalah jadi orang Indonesia. Jangan pernah berpikir bahwa orang Indonesia tuh begini begitu. Jelek bagus, lo tuh orang Indonesia, udah itu aja. Keren. Budos. Kalau Budos, kalau gue tuh yakin orang Indonesia itu kreatif, ya. Orang Indonesia itu pasti kreatif. Dengan alam yang sebesar seluas ini, pasti mind-nya juga luas. Dan yang Budos lihat karena mengajar anak-anak mahasiswa sekarang itu juga anak-anaknya kreatif. Nah itu yang harus disalurkan dengan benar. Salurkan dengan benar. Jadi misalnya kayak sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung mereka, positif dan sebagainya. Jadi mereka harus dibuat selalu kayak mengadakan proyek-proyek tertentu yang memang mungkin ke daerah-daerah, yang kontennya konten lokal, heritage, tradisional dan sebagainya, yang digabungkan dengan gaya saat ini, kontemporer dan sebagainya. Kita banyaklah bisa lihat contoh dari luar, tapi kita make it Indonesia gitu. Dan contohnya gue lihat setidaknya dari Budos kayaknya berusaha untuk mengembangkan batik, gitu kan? Itu udah salah satu kan? Batik. Ya itu salah satunya. Salah satunya kan? Betul. Okay. Pokoknya Indonesia merdeka. Merdeka. Dad,
Gue mau ngomong apa ya? Lu kasih pertanyaan. Nanya pertanyaan mulu, gue nggak pernah ngomong. Apa ya? Kalau gue sederhananya beginilah. Kalau kita bicara Indonesia, gue selalu suka bercanda ataupun suka nyeletuk kalau sama teman-teman gue. Ya sekarang kan kita tuh kalau keluar negeri itu kan bukan sesuatu yang mewah kayak kita zaman 70-80-an ya. Sekarang mudah lah anak-anak kita atau keluar negeri itu kan hal yang mudah. Yang kita ngomongin tadi pasti udah mereka rasakan lah. Sekarang lebih mudah dibandingin dulu. Tapi gue pribadi ini bisa jadi salah gitu ya. Karena subjektif banget. Buat gue Indonesia is the best. Kenapa gue bilang is the best Indonesia? Ya kebetulan dapat rezeki juga, kita udah merasakan di mana-mana kalau keluar kita bandingin bahwa gue cuma bercanda. Indonesia cuma kurang satu. Rata-rata kota di Indonesia cuma kurang musim dingin aja. Musim dingin ada di Indonesia, sempurna Indonesia. Gitu loh. Hanya itu toh. Ya soalnya gue kalau lihat luar negeri tuh yang emang gue suka tuh cuma musim salju. Iya, maksud gue hanya Kalau kurang musim panas, hanya hujan kurang iklim sama. dingin aja kita. Iya. Tapi itu kuasa Tuhan kan. Kenapa kita nggak dikasih musim dingin kan, punya keistimewaan lain gitu loh. Tapi di hal lain untuk ke depan gue cuman harapannya balik lagi lah ke analogi gue tadi gitu loh. Indonesia tuh rumah gitu loh. Iya. Betul. Lo penghuni rumah Indonesia, kita nih semua sesuai dengan peran lo. Isi nih rumah. Lo jaga nih rumah. Ada sesuatu yang mengancam rumah lo, bersama-sama lo atasin gitu loh. Kita bersihkan rumah. Ada yang istimewa, lo jaga sama-sama. Iya. Lo jalanin semua peran lo masing-masing. Lo sebagai kepala keluarga lo jalanin, lo sebagai ini lo jalanin. Tadi juga untuk Pak Dur mungkin agak sedikit berbeda pendapat kita. Kemajuan untuk global itu tidak bisa dihindari. Iya, Itu karena udah mendunia. Tinggal bagaimana kita menjaga rumah kita itu semua itu bisa bawa manfaat buat kita. Itu aja sebenarnya. Sederhana. Jaga Indonesia dari mulai lahir, jangan beri kesempatan untuk mencapai titik akhir. Itu aja. Dad, lu kayaknya berbesmili juga ya? Oh, gue berbes milih. Gue selama di Indonesia selalu begitu. Memang luar biasa ya. Berbes milih kita. Berbes milih. Ya itu hebat dia, pengaruh kemerdekaan kita terhadap ya kita semua nih sampai sekarang ini ya. Oke, jadi apa berikutnya nih? Jadi kenapa kita ngomongin Indonesia? Kita kan ngomongin retro ya. Iya. Jadi sedih gue jadi. Jadi bergelora di sini gue. Sebetulnya kita bisa begini juga karena ya gimana ya? Gue jadi nggak bisa ngomong. Gue nggak ngomong. Berbes milih juga. Gue jadi nggak bisa ngomong. Ini bagian setting ini properti nggak ada tisu ya? Kenapa nih nggak ada tisu? tapi mungkin bisa disimpulin gini nih. Kita ngomong tadi kan kita mulai dengan flashback. Ya. Kita ngomong ke sekarang, kekinian, kita ngomong ke depan. Kan sesuai dengan semboyan kita. Kan? Iya betul. Kenangan masa lalu. Ya kan? Kenangan masa lalu itulah hari kemerdekaan. Ya, oke. Memberi menambah semangat dan energi kekinian. Ini Pakailah energi dan semangat itu untuk menyambut masa depan Indonesia sepanjang hayat. Itu aja. Keren banget. Itu yang bikin semboyan gue. Keren banget itu. Oke. X gini. Yes, X gini. Kenapa sih? Gue kalau makin lama makin sedih gue nih makin sedih gue nih. Cukup lah. Cukup lah ya. Nanti kalau kalian mau menyambung apa silakan di komen atau ada yang salah dari kita, ada yang nggak cocok silakan komen. Terbuka lah semuanya untuk. Ya udah. Jangan lupa selama bulan Agustus tunggu Ada itu. episode menarik dari Retroism Plus 62. Exki, Budos ada sajak kalau gitu. Silakan. Penutupan ya. Ya. Deklamasi. Ya, Ingat nggak deklamasi zaman kecil? Ternyata zaman Budos mau kecil. ngulang lagi nih zaman kecil. Oke. Exki yang bergaya kan. Yo. Merah darahku, Ya. putih tulangku. Yap. Indonesia berjaya. Yap. Retroism Plus 62 podcastku. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Merdeka! Merdeka! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.